tersebut itu kerugian negaranya ada sekitar 46 miliar. Jadi uang yang keluar dari PT AK ketiga CP tersebut sekitar 46 miliar. Terdapat aliran uang dari proyek subkontraktor fiktif ini yang dinikmati PSA dan DP. Jadi selain memang untuk memenuhi kebutuhan saudara Catur Prabowo ya sebagai direktur utamanya, juga mereka memang menerima juga gitu ya, atau menikmati. Sehingga tim penyidik masih akan melakukan penelusuran dan pendalaman. Atas perbuatannya tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ali. Terima kasih Pak Asep yang sudah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya dimulai Pak. Ya, boleh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan mengumumkan sekaligus juga melakukan penahanan terhadap para tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK. Tahun anggarannya di 2018-2020. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti yang ditemukan, kemudian KPK mengembangkan lebih lanjut perkara ini dengan menetapkan para pihak sebagai tersangka. Dan sore hari ini kami akan umumkan secara resmi sekaligus melakukan penahanan. Hadir sore hari ini Pak Direktur Penyidikan Pak Asep nanti akan menyampaikan konstruksi perkara ini secara utuh termasuk pasal yang diterapkan, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini maupun perkara lain yang sedang diselesaikan oleh KPK pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Kami silakan Pak Asep untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan penanganan perkara dimaksud. Baik, terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Persero tahun 2018-2020. Jadi ini perkara pokoknya sudah lebih dulu ditangani, kemudian pada saat kami melaksanakan penyidikan, kemudian juga penuntutan, ditemukan keterlibatan ya, dari pegawai yang lain, sehingga dengan bukti-bukti yang kami temukan ini dilakukan pengembangan. Dan hari ini kita akan melakukan pengumuman dan juga sekaligus penahanan. Dalam persidangan, terdakwa Catur Prabowo dan kawan-kawan terungkap adanya keterlibatan aktif dari pihak lain sehingga menguatkan adanya peran maupun kerjasama yang erat dan berakibat timbulnya kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan subkontraktor PT AK Persero, termasuk ikut serta menikmati aliran sejumlah uang. Atas fakta hukum tersebut, dilakukan pengembangan penyidikan dan pengumpulan alat bukti dengan menetapkan dan mengumumkan sebagai tersangka, yaitu PSA, karyawan PT AK Persero,
Dan yang kedua, DP, karyawan PT AK Persero. Untuk kebutuhan proses penyidikan, dilakukan penahanan para tersangka masing-masing 20 hari pertama mulai hari ini, tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024 di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya, PSA dan DP sebagai orang kepercayaan dari Catur Prabowo yang menjabat Direktur Utama PT AK Persero diperintahkan dan ditugaskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi Catur Prabowo. Jadi ketika Direktur ini, Saudara Catur Prabowo ini memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan untuk pribadinya, gitu ya. Itu dia memerintahkan karyawan atau oknum yang ada di Saudara PSA dan DP ini untuk memenuhinya. Nah, bagaimana caranya? Untuk merealisasikan perintah dimaksud, PSA dan DP berkoordinasi dengan Trisna Sutisna selaku Direktur Keuangan PT AK. Jadi mereka setelah menerima perintah dari Direktur Utama, Saudara Catur Prabowo, kemudian mereka mendatangi Direktur Keuangan, ya, berkoordinasi. Dengan persetujuan Trisna Sutrisna, PSA dan DP kemudian mendirikan dan mencarikan badan usaha berbentuk CP yang akan dijadikan seolah-olah sebagai subkontraktor dari PT AK Persero untuk menerima pembayaran kerjasama subkontraktor PT AK Persero. Jadi PT AK Persero ini kan memiliki pekerjaan-pekerjaan, ya. Tadi untuk mengeluarkan uang yang ada di PT AK ini, kemudian dibuatlah CP-CP, ya, CP-CP yang seolah-olah CP tersebut itu mendapat pekerjaan, ya, subkontraktor dari PT AK, sehingga PT AK melalui Direktur Keuangannya mengeluarkan sejumlah uang, ya, sebagai pembayaran terhadap pekerjaan yang disubkontraktorkan. Padahal pekerjaannya tersebut tidak ada, gitu ya, seperti itu. Dibentuk 3 CP sebagai subkontraktor fiktif, di mana sebagai komisaris dan direkturnya adalah keluarga dari PSA dan DP. Jadi direktur maupun komisaris dari CP yang dibentuk tadi hanya untuk mengeluarkan sejumlah uang yang ada di perusahaan PT AK, itu mereka komisaris maupun direkturnya itu dari keluarganya sendiri, gitu ya. Selain itu, pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen pembayaran pekerjaan atas 3 CP tersebut adalah pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang tidak pernah dilaksanakan. Jadi beberapa pekerjaan PT AK sendiri yang sudah diselesaikan, kemudian di dokumen kembali, ya, dibuat dokumen kembali, sehingga seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CP yang 3 CP tersebut, ya. Dan ada juga beberapa pekerjaan yang justru fiktif. Pada intinya bagaimana caranya dengan CP tersebut, 3 CP tersebut, uang yang ada di PT AK ini bisa keluar. Seperti itu. Pekerjaan proyek dari tahun 2018 sampai dengan 2020, PT AK Persero mencairkan sejumlah dana untuk pembayaran subkontraktor tersebut. Jadi uang yang ada di PT AK ini dikeluarkan kepada 3 CP untuk membayar subkontraktor. Yang sepenuhnya atas pengetahuan dan persetujuan dari Catur Prabowo dan Trisna Sutisna. Untuk buku rekening bank, kartu ATM bank, dan bonggol cek bertanda tanda tangani dari 3 CP dimaksud dikuasai dan dipegang oleh Saudara DP. Pencairan dan peruntukan uang menunggu perintah dari Catur Prabowo dan Trisna Sutrisna. Jadi ketika pembayaran, ya, diperoleh dari AK, ya, kepada 3 CP tersebut, uangnya ada di Saudara DP. Tapi untuk penggunaannya tentunya tetap menunggu perintah dari Saudara Catur Prabowo dan Trisna Sutrisna, gitu ya. Karena itu untuk kebutuhan dari mereka. Didapati fakta saat dilakukan pemeriksaan dari Satuan Pengawasan Internal PT AK Persero terkait akses data maupun informasi, ditutup aksesnya oleh PSA dan DP. Jadi ketika mau ada pemeriksaan, ya, itu mereka menutupinya karena mereka juga sudah sadar bahwa sebetulnya memang pekerjaannya tidak ada, gitu, atau fiktif. Perbuatan tersangka PSA dan DP melanggar ketentuan diantaranya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri BUMN 05 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, kemudian prosedur PT AK Persero tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal PT AK Persero. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sejumlah sekitar 46 miliar. Ya, jadi dari subkon yang fiktif tersebut, itu kerugian negaranya ada sekitar 46 miliar. Jadi uang yang keluar dari PT AK ketiga CP tersebut sekitar 46 miliar. Terdapat aliran uang dari proyek subkontraktor fiktif ini yang dinikmati PSA dan DP. Jadi selain memang untuk memenuhi kebutuhan saudara Catur Prabowo ya sebagai direktur utamanya, juga mereka memang menerima juga gitu ya, atau menikmati. Sehingga tim penyidik masih akan melakukan penelusuran dan pendalaman. Atas perbuatannya tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ali. Terima kasih Pak Asep yang sudah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya sore hari ini KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek subkontraktor fiktif di PT AK dan ditahan sampai nanti 3 Juni 2024. Tentu ini dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Silakan 3 orang penanya. Oke, dari kanan saya dulu ya. 1, 2, 3. Oke, dari kanan saya dulu sini ya. Silakan. Ya, mengenai yang untuk kasus ini, kan waktu penahanan Pak Catur Prabowo disebut bahwa ada biro keuangan, pegawai biro keuangan yang membantu mencairkan uang untuk kebutuhan dia yang juga terlibat. Nah, yakin ini cuma 2 orang ini doang gitu, apa masih ada orang lain? Terus ini kan 2 orang ini kan bawahannya Pak Catur Prabowo, berarti kan ada relasi kuasa kan? Apakah KPK nggak mempertimbangkan, ya kalau dia nolak permintaan Pak Catur Prabowo, berarti kan ada kemungkinan dia dipermasalahkan kan di kantor kan? Apakah KPK nggak mempertimbangkan itu gitu untuk sebelum menetapkan mereka berdua sebagai tersangka itu? Kasus lain boleh? Ya, langsung. Oke. Sekjen DPR Indra Iskandar hari ini diperiksa. Apa yang didalami oleh KPK dari keterangan dia? Terus KPK memanggil 2 saksi di kasus korupsi anak usaha PT Telkom yang SCC. Apa yang didalami dari 2 orang ini? Terus kasus ini kan berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Apakah ada tersangka yang mengembalikan uang dari kasus itu? Terus hari ini heboh pemberitaan tentang anggota Komisi 2 DPR dari PDIP, Hugua, meminta agar money politik dilegalkan dalam PKPU. Nah, bagaimana tanggapan KPK terkait hal tersebut? Terus mau nanya soal kasus korupsi di perusahaan gas negara itu modusnya apa sih? Pengadaan barang dan jasa atau apa? Yang selanjutnya kasus korupsi di PT Taspen, KPK dari kemarin mendalami penginvestasian dana 1 triliun. Itu yang 1 triliun itu semuanya fiktif apa gimana sih Mas? Atau sebagian doang atau ternyata banyak vendor lain yang memfiktifkan, bukan cuma tersangka yang 1 ini doang? Terus besok benar nggak sih mantan Wapres Pak JK bakal dihadirkan dalam sidang karet? Terakhir mau nanya soal pengembangan kasus AGK yang Muhaimin Syarif. Dia ini kan suapnya itu suap apa? Kalau AGK kan suap jalan nih. Nah, yang Muhaimin Syarif ini suap apa? Suap izin kah atau suap jalan juga kah? Jalan-jalan lain kah gitu? Udah itu aja. Oke, Mas. Silakan Mas Mario. Ya, terima kasih. Saya menyambung pertanyaan dari kawan Chandra tadi. Itu apa memang KPK sudah mengelaborasi secara detail soal hierarki? Seandainya 2 orang ini saja misalkan. Jadi gini, dalam fakta persidangan yang
Pak Asep katakan negara dirugikan 46 M, jelas 2/3 lebih itu lari ke catur. 30 M itu dinikmati oleh catur. Sisanya ada Iwayan Sudena dan lain-lain. Dan bahkan yang menarik dari 2 orang di depan ini, yang satu staf. Artinya ada nggak dia kalau menolak itu langsung dibegal, dipecat kalau dia nggak mengikuti perintah. Saya mau ungkap, ada 3 CP, Cahaya, Guntur, dan namanya CP Perjuangan. Nggak mungkin seorang terlalu bodoh, seorang pegawai PNS yang punya pangkat menaruh bapaknya, menaruh abangnya menjadi dirut di CP itu. Artinya bahwa ada tekanan. Kedua, bahwa ini orang entah polos entah bego, hitungannya kayak gitu. Artinya bahwa secara intelektual dia di bawah itu. Tapi bahwa kemungkinan besar apa yang Chandra bilang tadi, ini faktor tekanan. Nah, selain itu, dari total 46 berapa yang sudah disita? Karena dari data yang saya miliki, ini uang ada yang mengalir ke artis, selebgram, dan saya tahu betul. Itu selebgram ke Dubai dibiayain, wih ngeri kali. Siapa ini? Nah, biar kami ini. Nah, itu. Nanti. Punya mobil mewah, beli apartemen, beli. Duit dari mana? Terus KPK apakah juga sudah mendalami? Di sini, di kasus ini juga masih ada orang-orang yang justru juga ikut serta, yang justru memiliki pangkat dan lebih berhak gitu loh. Turut diminta pertanggungjawaban. Ada Esther Melina yang didakwa menikmati atau menggunakan duit 8 miliar. Ada Firman yang selalu memonitor CP-CP tersebut dan meminta bagian fee dari proyek yang ada di 3 CP. Firman. Terus ada ya mungkin pencatatan dari saudara Brisbane selaku sekretaris perusahaan. Itu kan menjadi catatan, kok nggak ada. Saya rasa mereka yang lebih pantas duduk di belakang ini. Nah, KPK apa juga sudah mendalami ada dugaan asuransi fiktif di PT Amka ini. Nah, yang gong yang paling menarik, Pak Asep tolong dicatat. Yap. Bapak tahu tidak, misalkan CP itu disewakan ke BUMN lain dengan fee yang jauh lebih besar. CP ini disewain Pak ke BUMN yang butuh nampung dugaan-dugaan korupsi, dan ada perusahaan-perusahaan BUMN yang pakai CP ini. Dan ini saya rasa menjadi model yang seperti dulu di kasus apa tuh yang di Mampang, BP Migas atau lagi apa gas-gas itu. Nah itu sama. Dia modelnya dengan menggunakan CP dan kemudian memainkan asuransi yang fiktif. Ketika RIK selesai dikerjasama dengan pihak luar, RIK-nya dijual Pak, nggak dicatat dalam perolehan pembendaharaan milik negara. Ini kan modus-modus lama. Nah, bagi saya apa yang dikatakan Chandra itu justru menjadi hal yang substansi. Apakah ada misalkan hal ini bisa dijadikan apa faktor yang adil? Iya. Ya. Gitu. Kalau sederajat, kalau dalam dakwaan dibilang 4,1 dinikmati oleh PST dan DP, yang satu staf, yang satu punya jabatan, ya nggak mungkin lah bagi 2, pasti belahnya pincang, nggak belah rata, nggak cak rata, tapi cak pincang, pasti, karena bawahan sama atasan. Masa mau divonis dengan hal yang sama, yang halal? Ini bicara soal faktor kan. Nah terus untuk kasus lain, Oke. sudah dicatat ya Pak tadi ya? Oh iya. Yes. Pak, saya paling seneng kalau udah ada pencatatan itu, jadi bagus jadi. Oke, selanjutnya saya ingin bicara soal kasus sama juga terkait konstruksi di PTHK. Ini saya lihat berjalan cukup lamban. Ini perkara di sini. Iya dong, perkara di sini. Ya itu kan Bakahuni, Oh. Ya. baru Bakahuni. Baru Bakahuni. Ya karena kan kita tahu bahwa dalam kasus Bakahuni itu satu paket dengan Kalianda dan Indralaya.
Dan Indralaya Palembang ini jauh lebih besar nilainya, pengadaan lahannya. Ini hampir udah lebih besar dibanding Bakahuni sendiri. Nah, KPK apakah sudah mendalami pengembangan dari PT HK ini terkait pengadaan lahan di tol Trans Sumatera ini? Karena saya lihat ini luar biasa dugaan korupsinya, dan saya lihat belum ada progres yang menarik. Ada satu sosok yang saya anggap paling bertanggung jawab dan memiliki peran jauh lebih besar bernama Saudara Asar. ASHAR. Asar ini yang mengkomunikasikan bagaimana pengadaan lahan sampai pengurusan surat-surat, bagaimana dia mengurus ke BPN segala macam PBI-nya, ini dia jalan semua lah. Artinya bahwa dia bisa menikmati atau mengambil markup dari setiap proses yang dia lakukan, dan dia menjadi pelaku yang memang aktif berhubungan dengan Saudara Bambang. Bambang ini ya pejabat yang bertanggung jawab di HK. Ya, maksud saya, apakah KPK sudah melakukan pengembangan kasus HK ini selain ke Bakahuni, ke Indralaya dan Kalianda, Lampung Selatan? Ini juga termasuk bagian dari pengadaan lahan tol yang dimiliki oleh HK. Selanjutnya saya ingin menanyakan soal kasus PGN. Yang informasi saya dapat bahwa sebenarnya sudah ada pihak yang sudah bisa diminta pertanggungjawaban, yaitu Direktur Isargas, Saudara Ibrahim. Ini gimana? Kenapa baru sekali dan tidak pernah lagi diperiksa, atau karena gas dia lalu menguap, atau seperti apa? Tolong Terima kasih, Mas. Ya paling itu aja dulu. Terima kasih. Ya, oke, terakhir di belakang. Terima kasih Pak Ali, Pak Asep. Saya Jamal dari Remol. Yang pertama, ada kemungkinan nggak sih KPK menetapkan PT Amarta Karya ini sebagai tersangka korporasi? Lalu yang kedua, tadi Pak Asep cuman menyebutkan kedua orang ini karyawan PT Amarta Karya. Benar gak sih Pak, statusnya ini dia Pandit Seno Aji ini tuh dia sebagai Kadif Keuangan PT Amarta Karya. Lalu tersangka Deden Prayoga ini sebagai Kasih Pemasaran Divisi Operasi 1 Amarta Karya. Lalu yang selanjutnya, apa betul Pak KPK sudah menetapkan lebih dari 4 orang sebagai tersangka kasus baru dugaan korupsi di PT Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama? Bisa dijelaskan nggak sih Pak ini dugaannya apa? Lalu berapa kerugian negaranya? Dan siapa aja sih Pak tersangkanya? Kemudian ini konfirmasi aja. Tadi sempat ramai di Lampung tuh Pak. Apa benar KPK melakukan OTT di Lampung? Paling cukup itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya, 3 orang mewakili semuanya. Saya kira sudah cukup. Mas Mario juga sudah banyak banget tadi Pak. Kami silakan Pak Asep. Baik, terima kasih rekan-rekan. Mas Chandra, Mas Mario maupun Mas Jamal yang mewakili rekan-rekan sekalian. Pertama, yang disampaikan oleh Mas Chandra ya, terkait juga ini diulas mendalam ini oleh seniornya Mas Mario. Jadi pada dasarnya begini, siapapun yang terlibat di dalam suatu perkara pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, kita akan, dan itu memenuhi unsur-unsurnya, kita akan melakukan upaya hukum, dalam hal ini penyidikan, penuntutan, dan sampai dengan tuntas. Ketika ditemukan di penyidikan, tentu akan ada pengembangan penyidikan. Ketika ditemukan di penuntutan, ada pengembangan penuntutan. Terkait dengan peran masing-masingnya, tadi kan disampaikan oleh Mas Chandra terkait dengan kuasa, apakah dia seorang tidak memiliki kuasa kemudian tidak mampu menolak dan lain-lain. Gini, ketika nanti di persidangan tentunya juga menghadirkan saksi dan bukti-bukti. Si pengambil nanti hakim akan melihat dan menilai seperti apa dari masing-masing
kedua orang yang ada di belakang saya ini, ya, itu perannya masing-masing itu. Seperti tadi juga Mas Mario sampaikan bahwa dari misalkan sejumlah kerugian tidak mungkin ini dibagi rata gitu, bagi rata tentu itu, karena masing-masing orang memiliki pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, tidak bisa dipukul rata. Dia seperti apa perannya di dalam sebuah perkara pidana, gitu kan ya, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Nah, yang perannya lebih banyak dan kemudian juga dia menerima lebih banyak, hasilnya tentu hukumannya juga akan berbeda. Di samping juga ada hal lain yang tentunya akan mempengaruhi. Nah, misalnya kalau yang kooperatif dan tidak kooperatif itu juga akan berbeda. Jadi rekan-rekan sekalian, tentu apa yang rekan-rekan sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan juga pada kami. Proses di sini untuk menentukan tersangka itu melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari kita melakukan ekspos pada tingkat kedeputian, kemudian pada ekspos kembali pada pimpinan. Dan tentunya juga semua bukti fakta yang ada itu disajikan dan kami secara bersama-sama peserta ekspos itu menilai kelayakan apakah orang-orang yang ditentukan sebagai tersangka atau dinaikkan tersangka itu layak atau tidak. Gitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan, tentunya ini sudah melalui proses. Kemudian ini apa yang didalami terkait dengan Sekjen DPR ini sudah masuk ke sudah masuk ke materi perkara gitu ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan sebenarnya. Tapi pada intinya begini, perkaranya adalah pengadaan di rumah dinas. Jadi pasti informasi yang kita minta adalah seputar pengadaan tersebut ya. Pengadaan tersebut. Jadi secara umum seperti itu. Jadi mohon maaf tidak bisa lebih detail karena memang sudah masuk ke materinya. Kemudian terkait dengan perkara Telkom, apakah ada tersangka yang lainnya yang mengembalikan uang dan lain-lainnya? Begini, di perkara Telkom ini ada dua ya, kemarin juga sudah saya sampaikan, ada yang di penyelidikan, ada yang sudah naik ke penyidikan. Nah, yang penyelidikan yaitu masih penyelidikan tentunya belum bisa kami sampaikan, tetapi untuk penyidikan perkaranya saat ini sedang berjalan. Beberapa saksi juga sudah kami hadirkan di sini, kita minta keterangan, tentunya juga terkait dengan pengembalian sejumlah uang. Sebetulnya bukan itu yang yang menjadi titik poinnya. Titik poinnya adalah kita ingin mengembalikan sebanyak-banyaknya uang hasil tindak pidana korupsi itu yang memang saat ini oleh oknum-oknum tersebut itu digunakan sendiri atau juga dialirkan ke tempat-tempat lainnya. Jadi kita menggunakan metode follow the money, kemanapun aliran uang itu mengalir, tentu kita akan mengikutinya. Siapapun yang menerima uang itu, tentu kita akan panggil dan kita akan tanya, apakah proses perpindahan itu adalah proses yang memang wajar dan legal gitu ya. Misalkan begini, ketika ada si pelaku ini, pelaku tindak pidana korupsi, mendapatkan sejumlah uang hasil korupsi. Kemudian dia membelikan, misalkan dibelikan properti, rumah gitu ya. Dia wajar, membelinya secara wajar, kemudian prosesnya juga legal gitu ya. Nah tentunya yang si pemilik rumah awal yang dibeli itu ya tetap kita minta keterangan ya. Tapi bukan dalam artian orang tersebut kemudian menjadi salah gitu ya, menjadi salah, tidak. Tapi kita ingin mengetahui prosesnya seperti apa, berapa uang yang digunakan gitu ya, yang diterima dan lain-lainnya, seperti itu.
Kemudian di sini juga ditanyakan terkait dengan money politik ini yang dilegalkan. Ini undang-undangnya apa namanya, kita lihat kan ada khusus tersendiri ya, undang-undang pemilu gitu. Ya kita lihat karena tentunya juga beda perundang-undangannya, beda peradilannya. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan PT Taspen seperti apa? Ini ada ini Mas Chandra rupanya update juga ini 1 triliun gitu ya. Betul itu Mas Chandra ya. Saya enggak ini. Jadi itu nilai investasinya ya, nilai investasi. Jadi ada investasi di situ, tapi ini juga saya secara umum saja, ini sudah masuk ke materi sebetulnya ya. Jadi ada investasi sejumlah tersebut, kemudian investasi tersebut ditujukan untuk menaikkan kinerja gitu ya, untuk melihat kinerja. Jadi suatu perusahaan itu kalau misalkan dia cash flow-nya bagus gitu ya, ada yang keluar masuk dan yang lainnya pekerjaannya bagus, itu kelihatan pekerjaannya menjadi bagus perusahaannya. Nah inilah uang 1 triliun itulah yang kemudian digunakan di dalam investasi sehingga terlihat bahwa perusahaan ini menjadi bagus kinerjanya gitu. Nah, tetapi kemudian ini menjadi masalah gitu. Jadi masalah karena ada hal-hal yang menyalahi aturan gitu. Itu secara garis besar seperti itu Mas Chandra. Ya kalau detail-detailnya nanti udah masuk ke ini. Kemudian terkait dengan pemanggilan mantan wakil presiden, ini tentunya ini menjadi hak prerogatif dari Pak Jaksa kalau memang diperlukan untuk keterangannya gitu ya di persidangan, siapapun itu warga negara Indonesia ya atau bukan warga negara Indonesia pun yang diperlukan keterangannya di persidangan tentu akan dihadirkan. Tetapi saya juga pernah menyampaikan kepada rekan-rekan apabila keterangan tersebut sudah disampaikan oleh orang lain atau pihak lain dan baik jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya itu sudah merasa bahwa sudah cukup ini keterangannya, misalkan ada 10 anggaplah 10 orang. Dari 10 orang ini keterangannya sama. Tidak mungkin juga harus 10-10-nya dihadirkan gitu. Cuman 3 atau misalkan 4 orang dihadirkan dengan keterangan yang sama tersebut. Tidak perlu 10-10-nya. Seperti itu. Jadi itu menjadi hak prerogatifnya dari jaksa. Kemudian dari Mas Mario yang pertama tadi sama menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Chandra, tapi ada penekanan-penekanannya nih dan catatannya. Tadi kan diminta dicatat nih. Terima kasih Mas Mario, ada beberapa nama yang disampaikan. Ini tentunya menjadi bahan masukan bagi kami untuk lebih tajam lagi dalam penanganan perkara ini. Kalau boleh mungkin nanti secara lebih detail disampaikan kepada kami gitu. Ya, jadi biar lebih cepat. Karena kenapa? Kami kan menangani pertama terkait saudara Catur Prabowo. Kemudian dalam perjalanannya menemukan tindak pidana lain, yaitu yang dilakukan oleh yang saat ini sedang kita konvers ya. Nah, ini lama prosesnya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan ada informasi dan juga kepada masyarakat ada informasi terkait ini, tolong disampaikan kepada kami supaya lebih cepat prosesnya gitu ya. Jadi kami tidak perlu lagi mencari-cari ini karena sudah ada informasi-informasi dan kami sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Mas Mario dan juga rekan-rekan lainnya karena banyak sekali perkara-perkara yang memang itu terbongkar atau lebih jauh lagi dibongkarnya itu dari informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan media, termasuk juga masyarakat yang menyampaikan kepada kami, baik melalui surat-surat yang dikirimkan kepada kami, telepon ataupun yang lainnya. Kemudian masih dari Mas Mario terkait dengan perkaranya PT HK ini di pembangunan jalan tol ya, pelepasan lahannya. Saat ini sedang berjalan, Mas Mario. Betul, memang itu baru di seputaran Bakauheni dan lain-lainnya. Tim juga sudah berapa waktu lalu sudah ke sana. Nah, informasi-informasi tadi yang disampaikan terkait juga di Kalianda dan lain-lain. Tentunya ini
mudah-mudahan kita akan temukan. Tapi dengan informasi dari Mas Mario tentunya ini akan bisa lebih cepat. Seperti itu. Sehingga prosesnya kami tidak hanya menemukan misalkan yang di Kalianda, tapi juga di Bakauheni, tapi juga di Kalianda dan di pokoknya sepanjang-panjang jalan tol itu dibuat itu di sana. Ya, kita akan lakukan pengecekan. Termasuk juga ada beberapa nama tadi juga di perkara ini disampaikan oleh Mas Mario. Kemudian perkara PGN itu bagaimana kelanjutannya? PGN silakan nanti ditunggu Mas Mario ya. Ini sedang dalam proses karena perlu saya sampaikan bahwa saat ini khusus untuk penyidikan sendiri itu perkara yang sedang jalan itu sekitar 200-an ya, lebih dari 200. Satgas yang ada pada kami itu ada 20 satgas. Jadi rata-rata satu satgas itu sekitar 10 perkara ya. Jadi kita running di 10 perkara itu, masing-masing satgas ada sekitar 5 sampai 6 orang. Jadi satu orang itu menangani 2 sampai 3 perkara gitu. Jadi begitu begitu kompleks dan begitu banyaknya. Kemudian juga kita lihat coveringnya ya. Coveringnya KPK ini mengcover seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Tidak ada kami memiliki KPK di daerah gitu ya. Ini walaupun ini juga sekalian menyampaikan kepada masyarakat, karena masih ada aja masyarakat yang menyatakan ada yang ngaku-ngaku ada KPK perwakilan di provinsi gitu ya, atau di kabupaten, enggak ada gitu. Ada cuma satu-satunya ya di sini, terpusatnya seperti itu di ibu kota negara. Ibu kota negaranya Bang ya. Nah ini sebentar lagi kan mau kain. Jadi dengan luasnya wilayah tersebut dan hanya ada satu, tentunya kita juga menerapkan manajemen dalam penanganan perkara sehingga beberapa mungkin yang ditanyakan oleh Mas Mario seperti kelihatannya lambat gitu ya. Tapi tidak sebetulnya. Kita menangani beberapa perkara seperti itu. Ditunggu ya Mas Mario ya. Sabar. Kemudian dari Mas Jamal. Ini terkait dengan apakah PT AMKA ini akan dikorporasikan atau tidak. Kita akan melihat nanti apakah tindak pidana korupsi yang ini kira-kira dari yang kita temukan ini cocok nggak untuk dikorporasikan, masuk nggak unsur-unsurnya untuk dikorporasikan, dan kami juga tidak akan ragu-ragu ketika ini memang memenuhi syarat-syarat untuk dikorporasikan, kita akan naikkan korporasinya. Apalagi memang juga kami itu memiliki target untuk TPPU dan korporasinya, seperti itu. Kemudian ini terkait dengan para tersangka, disebutkan hanya sebagai pegawai gitu ya, pegawai ya. Memang kita lebih umum gitu nyebutnya ya, lebih umum. Jadi ini pegawai itu. Nanti kalau yang lebih lebih khususnya nanti kita bisa sampaikan. Kemudian terkait dengan PT Telkom. Telkom ini lebih dari 4 orang. Untuk PT Telkom saat ini juga sedang kita tangani untuk perkaranya. Jadi sudah penyidikan dan jalan PT Telkom itu. Nanti ditunggu saja, untuk PT Telkom. Kenapa? Karena ini masih pemeriksaan saksi-saksi. Dan pada saatnya nanti kalau sudah kita anggap cukup dan kita akan lakukan penahanan, kita akan konversi seperti ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan OTT di Lampung, memang tidak hanya ke Mas Ali, mungkin Mas Ali lebih banyak saya kira yang bertanya. Ke saya juga tadi malam juga baik dari pimpinan maupun yang lainnya kita bertanya. Karena ini kan kalau OTT itu kan operasi yang rahasia, tidak semua yang tahu. Tapi sejauh ini Mas Ali juga sudah mengkonfirmasi beberapa pertanyaan dari masyarakat maupun media bahwa tidak ada. Gitu ya. Kalau ada tentu semalam pagi pasti sudah kita umumkan, gitu, seperti itu. Kalau OTT kan penanganannya lebih cepat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang mana? Mas Chandra? Oh, Mamin Syarif.
PGN. Ya. Ada, sudah. Ya. Bukan hanya Winda Idol kan, ada kan? Ya, kemarin. Ya. Mas Chandra dulu ya. Ya, tadi MS itu ini pengembangan ya, pengembangan dari OTT Gubernur Malut ya. Malut ini terkait dengan penerbitan beberapa izin gitu. Beberapa izin di sana, izin pertambangan ya. Seperti itu. Nanti apa namanya? Secara umumnya seperti itu gitu. Secara umum seperti itu. Yang karena dia juga punya apa namanya? Punya perusahaan gitu. Jadi maksudnya izin itu ya izin yang dia usahakan gitu. Punya perusahaan si orang ini, MS ini. Kemudian untuk PGN ini terkait kalau tidak salah apa namanya? Terkait dengan bisnis yang ada di PGN tersebut ya. Nanti lebih lengkapnya saya akan sampaikan ke Mas Chandra ya. Kemudian tadi Mas Mario ada ke beberapa artis gitu ya, dan yang lainnya tentu Mas, kalau memang ya, informasi dari orang tersebut ya, siapapun itu ya, itu kan kalau artisnya itu profesinya Mas. Jadi kita tidak melihat profesinya ya, tapi kita melihat peran dari orang tersebut di dalam perkara tindak pidana korupsinya. Ya, kita tidak memandang oh ini ada artisnya, oh ini bukan, oh ini kira-kira menarik masyarakat atau tidak. Enggak. Memang informasi yang kita harapkan itu banyak pada orang itu, ya kita pasti akan panggil. Tapi kalau informasi misalnya dari orang tersebut sudah juga dijelaskan oleh orang yang lain atau pihak yang lain, ya tentunya juga kami tidak akan membuang-buang waktu, hanya ingin menghadirkan orang tersebut di sini dan minta keterangan. Tidak seperti itu. Jadi kita melihatnya lebih kepada muatan informasi yang dimiliki oleh para saksi tersebut. Tapi berdoa saja Mas Mario, mudah-mudahan memang orang tersebut memiliki informasi yang sangat banyak gitu, sehingga apa namanya kita harus untuk memanggil orang itu gitu. Karena tanpa dipanggil orang itu misalkan di dalam konstruksi perkaranya, penyelesaiannya menjadi kurang gitu ya, bolong informasinya ya, tentu orang itu harus dihadirkan. Kira-kira seperti itu ya Mas Mario. Ya, baik. CP, oh ya, itu kan informasi yang sangat baik, nanti akan ditelusuri kan gitu ya. CP dipinjamkan dan lain-lain. Iya. Terima kasih banyak Mas Mario. Mari. Terima kasih teman-teman. Ya, terkait apa? Nah, kenapa? Pertanyaannya? Yang kalau yang saya jawab itu terkait perkara. Kalau ini kayaknya nggak terkait perkara. Sudah dijawab kemarin itu. Pada prinsipnya itu bagi kami, bagi KPK yang terpenting adalah independensinya kan gitu ya. Memahami aspek pemberantasan korupsi secara global, secara nasional gitu ya. Orang-orang yang paham tentang pemberantasan korupsi. Kemudian tadi itu jauh dari intervensi ketika kemudian nanti dia menjadi pansel dan menseleksi calon pimpinan KPK, pemimpin KPK dan juga Dewan Pengawas KPK gitu ya. Adapun mengenai komposisi kan itu memang sudah diatur secara hukum, ada
peraturan yang sudah PP-nya sudah menyebutkan seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah ketika pansel dapat bekerja secara independen itu jauh lebih penting menurut hemat kami gitu ya, jauh dari intervensi siapapun nanti yang duduk di sana begitu ya. Oke. Ya, saya kira ini kan apa yang kemudian diperjuangkan KPK sampai hari ini bahwa kita harus hajar serangan fajar begitu ya. Esensi dari hajar serangan fajar ini kan money politik yang kemudian itulah yang menjadi penyakitnya menggerogoti demokrasi kita, dan itu juga tidak ada aspek pembelajarannya kepada masyarakat ketika kemudian harus memilih calon pemimpinnya yang benar-benar sesuai dengan apa yang akan dia perjuangkan gitu kan. Kalau kemudian suara itu harus dibayar seperti itu, maka kita bisa bayangkan di samping nanti harus ada imbal balik ketika dia menjabat. Dan ini hasil analisis dan kajian KPK mengatakan demikian gitu ya. Ketika dia menjabat, katakanlah 30-50 miliar menjadi kepala daerah, ketika menjabat nantinya dia harus mengembalikan modal, dan mengembalikan modal inilah yang kemudian menjadi pemicu untuk dia melakukan tindakan koruptif ketika selama dia memiliki kewenangan dalam jabatannya selaku kepala daerah. Saya kira itu yang menjadi jauh lebih penting untuk dipikirkan dampaknya kan begitu. Ya. Yang pasti bahwa teman-teman media saya yakin sepakat gitu ya bahwa hajar serangan fajar yang kemudian KPK kampanyekan dengan aspek terpentingnya adalah kita mengingatkan pendidikan politik pada kita semua di dalam memilih calon pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif itu jauh dari hal-hal yang demikian, karena kita ingin menghasilkan pemimpin di negeri ini yang benar-benar apa yang kemudian selalu dikampanyekan mensejahterakan masyarakat. Dan kalau kita bicara lebih jauh ya dari korupsi, aspek korban korupsi itu kan pada gilirannya nanti ya kita semua masyarakat ketika kemudian dia berkuasa dan ternyata justru sebaliknya, dia tidak mensejahterakan masyarakat, tapi mensejahterakan dirinya ataupun kelompoknya. Saya kira cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.